Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa rahmatan. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini kita belajar kembali. Di pertemuan kedua ini masih banyak yang hadir, Masya Allah. Masih semangat ya di pertemuan kedua ini ya. Semoga semangatnya sampai akhir, sampai selesai. Ya. Bukunya bukan buku satu ini saja, tapi bukunya ada 6. Ya, ini masih buku pertama. Semoga kita istiqomah sampai akhir ya. Ya, kita mulai dulu. Nabda dari sana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang al-kalimah, yang bahasa Indonesianya adalah kata atau kosa kata. Yang pembagian besarnya dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 pembagian besar. Yang pertama ada yang masuk kategori al-ismu, ya, isim, yaitu nama orang, nama binatang, nama benda, kemudian kata sifat, itu nanti akan masuk ke dalam isim. Kemudian yang kedua ada al-fi'lu, fi'il, yaitu kata kerja, yaitu perbuatan, kejadian atau peristiwa yang berkaitan, terjadinya berkaitan dengan waktu tertentu, yang sudah melampau fi'il madhi, yang sedang terjadi fi'il mudhari, bentuk perintah namanya fi'il amar. Kemudian yang ketiga adalah al-harfu, harf ya. Al-harfu ini dia adalah, kalau bahasa Indonesia mungkin bisa kita artikan dengan kata bantu, yang mana dia nggak bisa kita pahami maknanya secara langsung tanpa penambahan kosakata yang lain. Jadi yang namanya harf ini nggak bisa berdiri sendiri, dia pasti butuh bantuan salah satu dari isim atau fi'il. Ya, kemarin pembagiannya 3 besar itu. Nah, dari 3 besar ini nanti masih punya cabang-cabang lagi. Isim nanti ada banyak pembagiannya, fi'il juga ada pembagiannya lagi, harf juga ada pembagiannya lagi. Nah, untuk yang pertama, pembagian yang pertama adalah pembagian isim dulu. Ya, isim nanti pembagiannya ada banyak ya. Nah, di bab kedua ini kita akan memahami al-ismu al-mu'annatsu wal mudzakkaru. Dari PR-nya silakan. Sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, PR-nya dulu dicek kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Bu Yudi. Ya, itu latihan 2 itu Ustaz. Latihan 2. Ya, untuk cari apa itu sesuai dengan isimnya. Itu punya saya itu yarsumu al-manthorun. Kan saya al-manthoru. Itu ditentukan sadar, itu akhirnya jadi fathah. Iya. Ini untuk latihan 2 itu kemarin kita kan mengisinya dengan isim ya. Di sini semua sudah ada kata kerjanya dari nomor 1 sampai 10. Nah, ini kemarin belum saya jelaskan. Kalau nomor 1 sampai 10 fiilnya ini semua domirnya adalah domir huwa, menunjukkan laki-laki. Jadi memang belum saya jelaskan detail karena nanti ada pembahasan sendiri di bab fiil. Kalau sekarang kita memahami kalau kata kerja kategorinya disebut dengan fiil gitu. Kemudian berarti karena kata kerjanya menunjukkan domir huwa, laki-laki, tunggal, maka kita isi semuanya dengan isim mudzakkar. Jadi nanti yang mengisinya dengan isim muannats, nama perempuan atau yang pakai tamar uton, semua diganti dengan nama mudzakkar. Sebabnya adalah kata kerjanya menunjukkan laki-laki, domirnya huwa. Nanti silakan dibetulkan ya. Tadi kan sudah ada yang saya tandakan. Kemudian untuk yang saya kasih ganti harokatnya, kenapa kok saya kasih harokat doma? Kenapa disalahin? Karena secara mana nanti nggak pas. Tadi yarsumu al-mandhoru. Gini, kalau dalam bahasa Arab, kenapa doma, kenapa fathah, kenapa kasroh punya sebab masing-masing. Subjek pelaku cirinya itu marfu, tanda rafa itu diantaranya pakai doma. Objek maf'ulun bi punya teori dia mansub, diantara tanda nasab adalah fathah. Jadi kalau yarsumu al-mandhoru yang gambar berarti al-mandhoru, berarti pemandangan menggambar. Gitu. Ada lagi, ada yang yaqta'u apa? Al-lahmu.
Ya, berarti daging memotong. Tapi kalau kita mau jadikan daging pemandangan jadi objek, harokatnya kita rubah jadi fathah. Berarti Gitu. objek fathah. Kalau objek pakainya fathah. Sementara objek fathah pelaku domah yang disebut dengan marfu. Ada lagi yang mau ditanyakan latihan pertama? Objek fathah mansub ya. Kalau fa'il subjek domah gitu. Jadi salah harokat meskipun kosakatanya kan kayaknya bener ya. Memotong daging. Nah, siap tahu ya lahmu gitu. Tapi karena pakainya domah, oh berarti yang motong ini si daging. Nah, yang motong siapa? Gitu ya. Gitu ya. Jadinya harokatnya kita ganti pakai fathah. Kalau sudah pakai fathah ya lahma, berarti dia laki-laki memotong daging gitu. Ya. Itu pelajarannya nanti di belakang. Kenapa U, kenapa A, kenapa I, kita bertahap. Kalau sekarang masih pembagian yang umum dulu. Jadi kalau masih salah-salah nggak apa-apa. Yang penting sekarang sudah memahami mana isim, mana fiil, mana harf. Batasannya sampai itu dulu untuk bab pertama. Ya, jadi kalau masih salah-salah nggak apa-apa. Silakan, ada yang mau ditanya lagi dari bab pertama? Ayo, mungkin kenapa kok disalahin ya? Iya. Ini saya pakai nama perempuan. Dan ininya pekerjaannya laki-laki. Jadi harus ganti nama laki-laki. Enggak, karena dia ajami, jadi pakainya Begini dong. nanti kan kalau di Al-Quran maksud dan majrurnya pakai kata Yahuda, Sulaiman, nah, ya. Jadi dia masuk kategorinya mamluk minas syarat. Ayo silakan. Yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Kita lanjut ya, masuk ke bab kedua. Al-ismu al-muannas wal mudzakar. Kemarin kan ada al-ismu yang kita pelajari. Kemudian al-fi'lu dan al-harf. Ini penggolongan secara garis besarnya. Masing-masing nanti punya cabang-cabang lagi. Nah, sekarang yang kita akan pelajari adalah pembagian isim. Pembagian isim nanti ada banyak. Di antaranya adalah ditinjau dari jenisnya. Gitu ya. Jadi yang pertama kali kita bahas sekarang adalah mengenai fokus pada isim. Jadi fi'il dan harf kita lewat dulu. Dan isim yang pertama ditinjau dari jenisnya. Dari jenisnya dibagi menjadi mudzakkar dan muannas. Ada mudzakkar, ada muannas. Untuk mudzakkar ini yang kapan isim disebut dengan kategorinya mudzakkar? Kalau dia laki-laki, manusia, jantan dari binatang. Dan juga kosakata yang nggak punya ciri perempuan. Ciri perempuan apa? Ciri perempuan adalah ta'mar butoh. Itu ciri utama. Ada lagi nggak ciri yang lain? Ada al-alif al-mamdudah, yaitu alif berdiri setelahnya hamzah. Kemudian juga ada al-alif al-maqsurah, yaitu huruf alif yang seperti ya tapi nggak ada titiknya, yang sebelumnya bertanda baca fathah. Tapi untuk pemula biasanya kita fokus pada ta'mar butoh dulu, gitu ya. Jadi kalau kita nanti belajar ciri muannas ternyata bukan cuma ta'mar butoh, tapi untuk pemula yang kita pelajari fokus pada ta'mar butoh dulu. Karena nanti alif mamdudah, alif maksurah itu ada berkaitan dengan kaidah, gitu ya. Jadi untuk sekarang kita fokus mudzakkar itu berarti kalau laki-laki atau jantan atau tidak punya ciri perempuan, yaitu tidak ada ta'mar butoh. Gitu. Yang nggak punya ciri ta'mar butoh ini biasanya benda-benda mati, gitu ya. Jadi mudzakkar itu bukan hanya yang memang dia benar-benar laki-laki, benar-benar jantan, tapi bisa juga benda-benda lain selama dia tidak punya tanda ta'mar butoh. Tapi tetap saja selalu ada yang keluar dari kaidah. Ada isim mudzakkar pakai ta'mar
butoh, tapi itu jumlahnya nggak banyak, sedikit gitu ya. Secara umum kalau nggak ada tamar butohnya berarti mudzakkar. Contohnya kalau laki-laki, contohnya adalah mudarrisun. Ini kan artinya guru. Yang jadi guru, apakah bisa benda mati? Nggak bisa. Guru kan manusia. Atau dari nama orang, siapa? Mau kasih contoh? Ya. Kemudian sekarang dari binatang. Dikun. Ayam. Jantan. Apalagi? Dari binatang? Kitun. Dajjajun ya, kitun, kucing. Ya, ini manusia, ini binatang. Kemudian kata benda yang tidak bertamar butoh. Kolamun, apalagi? Maktabun. Ada yang mau nambah lagi? Pinjalun. Artinya apa? Pinjal, cangkir. Dan ini untuk kolamun, pena, pulpen, maktabun, meja, bisa juga artinya kantor. Ini nggak usah kita tambahkan tamar butoh, karena kalau kita tambahkan tamar butoh berubah makna, gitu ya. Pena bukan berarti kolamun, kolamatun, nggak bisa. Maktabun bisa menjadi maktabatun, tapi beda makna. Maktabun meja atau kantor, tapi kalau maktabatun jadinya perpustakaan, gitu ya. Bisa dipahami? Mudah? Salah? Mudah ya. Jadi mudzakkar itu kalau memang menunjukkan laki-laki manusia, jantan dari binatang, ataupun benda-benda yang tidak memiliki ciri muannas. Ciri muannas yang paling umum adalah tamar butoh. Kalau muannas berarti lawannya, yaitu yang menunjukkan perempuan atau wanita. Kalau binatang berarti betina. Atau kosakata yang punya ciri umum perempuan, yaitu memiliki tamar butoh. Dari mudarrisun, guru laki-laki, guru perempuan, kita tambahkan tamar menjadi mudarrisatun. Muhammadun kita ganti dengan Fatimatu, Aminatu, atau Khadijatu. Ya. Atau nama perempuan tapi tidak ada tamar butohnya. Contohnya seperti nama Hindun, Zainabu. Ya, Hindun ini nama umum untuk perempuan. Gitu, meskipun gak ada tamar butohnya, tapi tetap kita masukkannya ke dalam muannas. Kemudian untuk hewannya, silakan kasih contoh juga. Bakorotun. Mana bakorotun? Sapi. Apalagi? Nakotun. Apa artinya nakotun? Unta betina. Nah, sekarang dari benda. Saburotun. Mana saburotun? Papan tulis. Apalagi? Sayyaratun. Mana sayyaratun? Mobil. Gitu. Ya. Nanti papan tulis nggak usah dibuat tamar butohnya jadi saburun, sayyarun gitu ya. Dia tetap menggunakan tamar butoh, karena memang kosakatanya menggunakan tamar butoh. Jadi papan tulis meskipun ini tidak berjenis kelamin, kita masukkannya ke muannas karena punya ciri tamar butoh. Sayyaratun juga sama, meskipun tidak berjenis kelamin, tapi karena punya ciri tamar butoh ini, maka kita masukkannya ke muannas. Silakan, kalau yang mau tanya dulu.
Perbedaan muannas dan muzakkar. Mansat Hasal. Ada yang mau tanya? Belum ada? Masih muda? Ya. Hah? Masih mikir. Masih muda, insya Allah ya. Untuk pelajaran yang iya, sudah dulu sudah dipelajari. Ya, tinggal ulang di sini. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Untuk PR-nya, isi mu'anats dan muzakkar ini nama-nama surah di Al-Quran itu kan ada yang masuk kategori mu'anats, ada yang masuk kategori muzakkar. Kan ada banyak tuh ya. Ya, ibu-ibu cari nama surah menggunakan isi muzakkar 10, nama surah menggunakan isi mu'anats 10. Nama surah. Nama surahnya saja. Contohnya Al-Fatihah mu'anats muzakkar. Al-Fatihah itu mu'anats atau muzakkar? Mu'anats. Al-Asru muzakkar. Itu ya. Cuma nulis nama surahnya saja. Ya. Mana yang masuk kategori mu'anats, mana yang masuk kategori muzakkar. Insyaallah mudah. Al-Qari'atu. Al-Qari'atu berarti mu'anats. Gitu ya. PR. Ya, PR-nya. Nah, sekarang kita baca dulu ke buku biar lebih mudah memahaminya. Kita baca ke buku Al-Ismu Al-Mu'annatsu wal Muzakkar. Isim mu'annas dan muzakkar. Isim mu'annas, isim jenis perempuan. Wal muzakkaru, dan jenis laki-laki. Jadi pembagian pertama ini nanti ibu bisa tambahkan di sampingnya. Pembagian isim ditinjau dari jenisnya. Ya. Pembagian isim ditinjau dari jenisnya. Al-amsilatu, contoh. Langsung saya baca dari buku saja Bu ya, nggak usah ditulis di papan tulis ya. Nomor 1 sampai nomor 5 ibu-ibu tulis di atas muzakkar. Ya. Yang bagian kanan 1 sampai 5 ibu-ibu tulis muzakkar. Kemudian 6 sampai 10 yang ada di kiri, di atasnya ibu-ibu tulis mu'annats. Ya. Biar nanti lebih mudah belajarnya. Muhammadun nama laki. Muzakkar atau muannats? Berarti muzakkar. Yajlisu. Mana yajlisu? Duduk. Muhammad sedang duduk. Ini berarti kategorinya adalah muzakkar. Isim muzakkarnya di mana? Ibu garis bawah Muhammadun. Jadi yang kita garis bawahi adalah yang masuk kategori isim muzakkar, Bu ya. Ya jelisu kenapa nggak digaris bawahi? Karena dia bukan isim. Ya jelisu masuk kategorinya apa? Fi'il. Duduk itu kan perbuatan ya. Dia masuk kategorinya fi'il. Jadi yang digaris bawahi hanya Muhammadunnya saja. Dia masuk kategorinya adalah nama orang ya, manusia. Aliyun yarji'u. Ali pulang atau kembali. Nah ini isim mudzakarnya mana? Aliyun atau yarji'u? Aliyun. Jadi yang digaris bawahi aliyunnya saja. Yarji'unya ini kategorinya fi'il. At-toiru. Apa mana toir? Burung. Yasrobu minum. Ya ini kan perhatikan at-toiru pakai doma. Muhammadun pakai doma, Aliyun pakai doma. Ya. Kalau di sini kedudukannya sebagai mubtada ya. Jangan diganti kalau pakai fathah nanti minum burung. Ya. Ini nggak mungkin gitu. Jangan diganti harokatnya. Jadi beda harokat, beda makna. Ya. Itu Aliyun tadi pakai kata ini dong, ya. Yang mana? Aliyun ya, pakai doma ta'in dia. Muhammadun Aliyun isim yang bertanwin ya. Jadi nomor 3 yang digaris bawahi adalah al-toir.
Al-baitu kabirun. Al-baitu, apa makna al-bait? Rumah. Kabirun besar. Artinya rumah itu besar. Kalau ini yang mana yang isim mudzakkar? Al-baitu. Kabirunnya apa? Sifat berarti masuk kategori isim. Gak ada tamat putohnya berarti mudzakkar. Berarti dua-duanya isim mudzakkar. Al-baitu isim mudzakkar, kabirun juga isim mudzakkar. Jadi dua-duanya di garis bawahi ya, sama-sama isim mudzakkar. Al-kitabu, apa makna? Buku. Nafi'un, berguna, bermanfaat. Ya, samakan dengan bahasa Indonesia. Nafa'ah, manfaat, sama ya. Al-kitabu nafi'un. Mana yang isim mudzakkar? Al-kitabu. Nafi'unnya sama isim mudzakkar ya, bermanfaat. Jadi al-kitabu dan nafi'un dua-duanya adalah isim mudzakkar. Kalau nomor 1 sampai nomor 3 tadi yang yajlisu, yarjiu, yasrobu bukan isim, dia fi'il. Tapi kalau nomor 4 dan nomor 5 tersusun dari dua isim, dua-duanya isim mudzakkar. Ada yang ditanyakan dulu? Fahim tunna? Insyaallah. Lanjut ya. 6 bagian muannats ya sekarang. Fatimatu, ibu-ibu tanda tanwin di Fatimahnya diganti dengan doma saja. Jadi nama yang berakhiran ta marbuthah itu tidak ditanwin. Nah itu kan di buku ada ekornya ya di domahnya, berarti kan tanwin diganti dengan domah satu saja, jangan dengan tanwin. Seperti yang di bawah itu ada Aisyah, cukup dengan satu domah saja, jangan ditanwin ya. Jadi nama-nama yang berakhiran dengan ta marbuthah tidak bertanwin. Fatimatu sudah diganti Bu? Sudah ya. Fatimatu mujtahidatun. Fatimah mujtahidah artinya rajin, giat gitu ya. Fatimah itu rajin atau giat. Nah, Fatimatu ini isim muannats. Kalau mujtahidatun isim bukan? Isim muannats juga. Kenapa kita sebut isim muannats? Karena ada ta marbuthah ya. Jadi dua-duanya adalah isim muannats. Tidak ada kata kerjanya di sini ya. Aisyatu shaghiratun. Mana shaghirah? Kecil. Dua-duanya isim atau ada fi'il ini? Isim. Dua-duanya isim. Ada cirinya. Isimnya isim muannats, cirinya adalah ta marbuthah ya. Shaghiratun ada ta marbuthahnya, maka ini muannats ya. Aisyah nama orang ya. Shaghiratun artinya kecil. Nah, shaghiratun kalau kita rubah jadi mudzakkar gimana? Kita buang ta marbuthahnya. Jadi shaghirun gitu ya. Jadi merubahnya nanti tinggal dibuang untuk kata sifat itu tinggal kita buang ta marbuthahnya maka jadi muannats. Kalau mau dijadikan muannats tambahkan ta marbuthah. Contoh tadi ada kabirun, muannatsnya berarti kabiratun. Nafi'un, muannasnya nafi'atun. Ada yang namanya nafi'ah di sini? Enggak ada. Nafi'ah, ada ya nama perempuan banyak nafi'ah, berarti dia adalah orang yang berguna, yang bermanfaat. Iya Bu. Kalau itu apa? Sifatnya tak marbuthah, mau dibikin jadi mudzakkar berarti dibuang ta isimnya juga harus mudzakkar ya? Iya, harus mudzakkar semua. Kalau menunjukkan sifat keterangannya nanti ya. Fatimatu mujtahidatun. Mujtahidatun mudzakarnya berarti mujtahidun ya, dibuang ta marbuthahnya. Di akhir dikasih dengan doma ta jadi mujtahidun. Shaghiratun mudzakarnya shaghirun. Ya. Jadi ngerubahnya
Kalau muannas pakai ta marbutoh, muzakkar dibuang ta marbutohnya. Lanjut ya, as-sayyaratu. Mana sayyarah tadi? Mobil. Sari'atun cepat ya. Nah, ini as-sayyaratu dan sari'atun dua-duanya adalah isim muannas. Cirinya apa? Yaitu ada ta marbutoh. Sari'un kalau untuk muzakkar ya. Sari'atun muannas, muzakkarnya gimana? Tinggal kita buang ta marbutoh menjadi sari'un. Hindun, nah ini tadi Hindun itu nama perempuan meskipun gak ada ta marbutohnya, karena nama ini memang digunakan untuk nama perempuan. Seperti Maryam, Zainab itu nama-nama khusus perempuan. Jadi meskipun tidak ada ta marbutoh tetap kita masukkan muannas. Jamilatun, cantik. Nanti kalau muzakkar kita buang ta marbutohnya menjadi jamilun. Muhammadun jamilun. Hindun jamilatun. Maryamu ini juga sama, nama perempuan Maryam ya. Maridatun, sakit. Nah, kalau laki-laki maridun. Maryamu maridatun, muzakkar contohnya Aisyah maridun. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Maridun ya. Iya, laki-laki. Jadi berubahnya nanti tinggal dibuang ta marbutoh, huruf terakhirnya nanti karena berdiri sendiri nanti kita kasih dengan doma tain, gitu ya. Kita ulang dulu ya. Ibu-ibu sebutkan muannasnya, saya sebutkan muzakkar ya dari yang contoh ada di sini. Kabirun, kabiratun, nafi'un, nafi'atun. Nah, yang panjang nanya. Nafi'atun. Mujtahidun, mujtahidun. Shaghirun, shaghiratun. Sari'un, sari'atun. Jamilun, jamilatun. Maridun, maridatun. Ya, panjang pendeknya harus pas ya, karena nanti beda panjang pendek, beda makna. Hati-hati panjang pendek, tasdid itu seringkali merubah makna ya. Kita baca keterangannya. Pada contoh-contoh nomor 1 sampai dengan 5 kita dapati lafaz-lafaz Muhammadun di nomor 1, Aliyun nomor 2, At-Thairu nomor 3, Al-Baitu nomor 4, Al-Kitabu nomor 5. Lafaz-lafaz tersebut adalah kalimah isim, yaitu masuk kategorinya kata isim ya. Dan menunjukkan jenis laki-laki. Menunjukkan jenis laki-laki. Ada yang memang benar-benar laki-laki, manusia Muhammadun. Ada yang jantan dari binatang Al-Thairu. Kemudian ada juga kosakata, yaitu kata benda yang tidak bertamat butoh, al-baitu dan al-kitab. Ya. Nah, di sini disebut dengan menunjukkan jenis laki-laki. Ya, sedang lafaz al-kitabu, al-baitu atau ini tadi sudah saya jelaskan ya, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan jenis perempuannya, yaitu enggak ada apa? Tamat butoh. Dalam bahasa Arab, lafaz-lafaz itu dinamakan ismun muzakkar, yaitu isim jenis laki-laki meskipun tidak berjenis kelamin, karena enggak punya tanda perempuan yaitu ta marbutoh, maka dimasukkannya ke dalam ismun muzakkar. Nah, itu pada contoh nomor 6 sampai dengan 10 terdapat lafaz-lafaz Fatimatu di nomor 6, Aisyatu nomor 7, As-Sayyaratu nomor 8, Hindun nomor 9, Maryamu nomor 10. Lafaz-lafaz ini kalimah isim, ini juga sama masuk kategorinya adalah isim dan mempunyai jenis perempuan. Karena digunakan
nama orang perempuan atau mempunyai tanda jenis perempuan, yaitu ta'un marbutotun. Tak marbutoh. Ini bentuknya. Kalau nyambung ada ke samping sedikit ya. Bentuknya beda ya penulisannya ya. Kalau yang berdiri sendiri cukup bulat saja, dikasih titik 2 ya. Ini di samping ada 2 tak marbutoh. Kelewat warna. Iya. Ta'un marbutotun. Jadi ta marbutoh itu penulisannya kalau di akhir seperti ini, kalau berdiri sendiri terpisah dengan huruf lain, bentuknya cukup bulat saja. Kasih titik 2. Marbutoh, ujung-ujungnya terikat. Itu, jadi jangan ada lubang ya. Namanya ta marbutoh. Kalau di akhir penulisannya beda, jadi seperti ini. Ya. Dan ta marbutoh harus dikasih titik. Kalau nggak ada titiknya namanya huruf H ya. Jadi ta marbutoh harus punya ini titik. Lanjut ya. Maka dalam bahasa Arab lafaz-lafaz isim tersebut dinamakan ismun mu'annas. Isim jenis perempuan. Al-qaidah, kita baca kaidahnya. Kaidahnya yang pertama, al-ismu nau'ani. Isim itu ada 2 macam. Mudzakarun wa mu'annatsun. Ada terjemahannya tapi kita biasakan baca bahasa Arabnya dulu ya. Mudzakarun wa mu'annatsun, yaitu mudzakar dan mu'annats. Fal mudzakaru, adapun mudzakar, huwa al-ismu, huwa adalah al-ismul ladzi, isim yang, al-ladzi artinya yang, dia dulu menunjukkan. Ya, dia dulu artinya menunjukkan. Alal mudzakkari, kepada muzakkar. Walaisa lahu alamatut ta'nis, dan yang tidak memiliki alamat itu artinya tanda. Ta'nis artinya tanda perempuan, yaitu ta marbutoh. Alamah tanda artinya ya. Alamat ta'nis ciri perempuan, yaitu ta marbutoh. Alamat tanda atau ciri, boleh diartikan juga dengan ciri. Wal mu'annasu, adapun mu'annas, huwa al ismul ladzi, dia adalah isim yang dia dulu apa tadi? Menunjukkan. Alal mu'annasi, perempuan, menunjukkan kepada perempuan. Wa alamatu ta'nis, dan tanda atau ciri mu'annas ya. Minha itu artinya di antaranya. Di antaranya ta'un marbutotun, yaitu ta marbutoh. Nah, ini kan tadi di antaranya ta marbutoh karena masih ada ciri perempuan yang lain. Di antara ciri perempuan yang lain adalah tadi yang saya sebut al-alifu al-mamdudatu. Itu ditambahin di sini, Ustazah? Boleh. Kalau mau ditulis ya, al-mamdudatu. Alif mamdudah itu apa? Ada alif yang berdiri, nanti ada hamzah di belakangnya. Ibu kalau baca Al-Quran, Al-Baqarah, Baqaratul Sofra'u, Sofra'. Akhirannya kan sama ya. Jadi berarti perempuan, kuning, tapi perempuan, nah gitu ya. Sofra'u artinya padang pasir. Ini juga ada tanda gitu ya. Tapi enggak kita pelajari detail dulu karena ada berkaitan dengan kaidah ya. Ini hanya maklumah tambahannya saja ya. Kemudian ciri yang lain adalah al-alifu al-maksuratu.
Alif maksuro itu apa? Ya, nggak ada titiknya ini ya. Yang sebelumnya berharokat contohnya al-kubro, pernah dengar al-qiyamah al-kubro yang besar nanti ya, atau kiamat kecil al-sughro, dan ada alif maksuro sebelumnya tandanya fathah. Jadi nanti ciri mu'an, gitu ya. Ini nanti kita pelajarinya kalau sudah masuk kaidah yang lain. Ini agak jauh memang. Masuk ke isim tafdil, masuk ke warna, nanti kita bahasnya. Kalau sekarang cukup memahami ciri utamanya adalah takmar utoh. Ini maklumat tambahan Bu. Kalau masih belum paham yang ini nggak apa-apa. Yang sekarang itu intinya adalah ada takmar utoh itu dulu ya. Sekedar tambahan saja. Sudah nulisnya Bu? Belum. Kalau belum dipoto nggak apa-apa. Nulisnya bisa cepat soalnya ya. Bisa cepat. Apa bertahap ya. Tulis Arabnya nanti. Di foto aja silakan. Kita lanjut ya, baca halaman 11. Dibuka dulu halaman 11. Halaman 11 ini terjemahnya. Tadi kita sudah artikan, tapi tetap kita proses gitu ya. Bahasa Arabnya kita biasakan baca dulu biar tahu artinya. Baru kita baca yang bahasa Indonesianya, biar ibu-ibu nanti bisa belajar di rumah. Isim ada dua macam, muzakkar dan muannats. Isim muzakkar adalah isim yang menunjukkan laki-laki dan tidak mempunyai tanda ta'nis, jenis perempuan, yaitu takmar utoh. Isim muannats adalah isim yang menunjukkan jenis perempuan. Tanda jenis perempuan diantaranya ialah at-ta'u al-marbuthah, yaitu ta al-marbuthah. Ya, marbuthah itu ta yang ujung-ujungnya terikat, jadi bentuknya bulat. Kalau yang nggak terikat, membuka berarti ta marbuthah, gitu ya. Kita latihan ya. Atau masih ada yang mau tanya dulu? Kalau tidak ada, kita masuk ke tamrin latihan. Tunjukkan dalam susunan di bawah ini ismun muannatsun dan ismun mudzakkar. Ya. Mana yang masuk muannats, mana yang masuk mudzakkar. Masing-masing seperti sebelumnya, karena peserta kita banyak, jadi masing-masing satu kosakata aja, bukan satu nomor tapi satu kosakata ya. Atau mulai dari mana ini? Dari belakang atau dari depan? Dari belakang. Dari belakang ya. Yang di belakang siapa? Oh, Mbak Elok. Apa boleh ibdai Mbak Elok? Satu kosakata aja. Al-Maq'adu. Muzakkar. Mau mana al-Maq'adu? Bangku ya. Ada di bawah ya kosakatanya ya. Tafadholi. Ba'da Mbak Elok. Mas Uki. Nurul, tafadholi. Nurul. Jadi baru muzakkar atau muannats? Muzakkar. Kenapa muzakkar? Tidak ada takmar butohnya. Sahih. Istamirri. Mas Uki. Oh, baru masuk. Insya Allah bisa. Nomor 2. Ad-darajatu muannats atau muzakkar?
Mu'annas. Kenapa mu'annas? Ada tak marbutoh. Sahih. Artinya di bawah Bu ya. Nah, gak usah kita sebutkan, gak apa-apa. Tafadholi, Manal. Siapa sekarang? Bu Teli, tafadholi. Jamil. Mu'annas atau muzakkar, Bu? Jamilatunnya saja. Mu'annas. Kenapa mu'annas? Karena ada tak marbutohnya. Sahih. Ayo lanjut nomor 3. Zainabu, mu'annas muzakkar. Kenapa mu'annas? Nama perempuan. Sahih. Lanjut. Kemana ini? Mu'annas kenapa? Ada tak marbutohnya. Sahih. Pedri. Benda mati. Tidak punya ciri tak marbutoh. Sahih. Karena tidak ada ciri perempuan. Sahih. Tidak ada tak marbutoh. Lanjut. Sahih. Lanjut, Bu Dewi. Karena ada tak marbutoh. Sahih. Mu'annas karena ada tak marbutoh. Sahih. Tak marbutoh. Tamiri. Lanjut siapa? Mu'annas. Wadhihatun ya. Mu'annas. Kenapa? Karena ada tak marbutohnya. Sahih. Nomor 7. Al-qalamu. Karena tidak ada ciri perempuan tak marbutoh. Sahih. Silakan siapa? Tawilun. Muzakkar. Kenapa? Karena tidak ada ciri perempuan. Karena tidak ada ciri perempuannya. Sahih. Ayat Bu Ana. Tawilun ini U-nya kok ada buntutnya? Yang mana yang ada buntutnya? U-nya itu bukan tawilun lah, Bu. Tawilun. Tawilun ya. Ya. Sekarang saya. Ya. Mim. Al-mim sahatu. Al-sahatu. Tuni. Satu ya. Mu'annas. Mu'annas. Kenapa? Ada tak marbutohnya. Sahih. Mu'annas. Kenapa? Ada tak marbutohnya. Sahih. Artinya ibu-ibu cari sendiri di bawah ya. Ada semua. Ayo lanjut Bu Dina. As-saburatu. Mu'annas karena ada tak marbutoh. Sahih. Berarti ya. Murabbaatun. Mu'annas. Karena Sahih. Putri. Al-jidaru. Muzakkar tidak ada ciri mu'annas. Sahih. Lawiji. Nadhifun. Muzakkar karena tidak ada ciri mu'annas yaitu tak marbutohnya. Sahih. Ya. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Mudah ya? Masih mudah. Kita lanjut ke latihan kedua. Tamrin Asani. Tamrin Asani. Ubahlah isim-isim mudzakkar di bawah ini menjadi isim mu'annas dengan menambah ta marbutoh pada akhirnya. Ya, jadi tinggal ditambahkan ta marbutoh. Nanti karena
ada tambahan tak marbutoh, huruf terakhir yang asalnya tanwin kita rubah jadi fathah, ya. Huruf terakhir yang tanwin kita ubah jadi fathah. Ya. Contoh coba Yani. Mahmudatun. Dibaca dulu Mahmudun. Mahmudun jadi Mahmudatun. Sahih. Mahmudun, Mahmudatun. Huruf terakhirnya dijadikan fathah apa ya sebelum tamar butoh? Ada yang namanya Mahmuda? Gak ada. Tapi banyak ya, sering familiar nama Mahmuda. Berarti dia adalah sosok yang terpuji. Saya Bu, siapa saya lupa? Tea. Tea. Iya. Ada Tia, ya. Ayo, Tea. Najihu. Najihun, Najihatun. sahih. Najihun, najihatun. Rendang. Karimun, karimatun. Sahih. Karimun, karimatun. Baina. Fasihun, Mm-mm. fasihatun. Sahih. Fasihun, fasihatun. Ke belakang lagi ya, Mbak Elo. Oh, mau ke sini. Kita rubah alurnya. Boleh aja Bu Anda. Sahih. Sahihun, sahihatun. Salimun jadi salimat. Sahih. Salimun, salimatun. Dina. Ghaniyun jadi ghaniyatun. Sahih. Ghaniyun, ghaniyatun. Mbak Tia. Fakirun jadi fakirotun. Sahih. Fakirun, fakiratun. Putri. Madun, maridotun. Sahih. Mariyun, mariyadatun. Dewi. Latifun, latifatun. Sahih. Latifun, latifatun. Jadi yang namanya latifah itu orangnya halus, lembut ya. Latifah. Kita ke latihan yang B ya. Ubahlah isim mu'annas di bawah ini menjadi isim mudzakkar dengan membuang pada akhirannya ta marbuthah. Nah, kalau dibuang ta marbuthahnya, nanti huruf terakhirnya kita jadikan dhamma tain ya. Huruf terakhirnya setelah dibuang ta marbuthah kita jadikan harokatnya dhamma tain. Nah, silakan. Mbak siapa? Mbak Wahyu, silakan tafadholi. Syajarun. Sahih. Syajaratun, syajarun. Sahih. Wadhihatun, wadhihun. Anin. Kabirotun kabirun. Sahih. Kabiratun, kabirun. Mu'alimun. Huruf terakhir kita tanwinkan saja ya domaten karena masih berdiri sendiri. Mu'allimatun, mu'allimun. Sahih. Sahih. Mahiratun, mahirun. Sahih. Qittatun, qittun. Sahih. Sayyidatun, sayyidun. Sahih. Fa'ratun, fa'run. Sahih. Khadimatun, khadimun. Waraqatun, waraqun. Ya. Kita lanjut ya. Tambahan di belakang. Ada lagi isim mu'annas selain yang telah tersebut di atas, yaitu nama-nama anggota badan yang berpasangan. Ibu, anggota badan yang berpasangan, tangan, telinga, mata, lubang hidung nggak termasuk, kedua, kaki, ini nanti masuk kategorinya mu'annas meskipun tidak ada ta marbuthahnya ya. Anggota tubuh yang berpasangan
Meskipun tidak ada ta marbutohnya, kita masukkan ke kategori muannas. Di sini ada yadun, tangan, rijlun, kaki. Kalau rajulun apa artinya? Laki-laki. Jadi jangan ketukar ya. Rijlun, rajulun, uzunun, telinga, ainun, mata. Ya. Sudah, insya Allah sudah familiar sekali ya kalau yadun, rijlun, ainun dan uzunun ini. Udah hafal semua Bu? Mata, ainun, telinga, uzunun, kaki, tangan, kaki, mata, ainun, sorry, tangan, telinga, jangan pakai dal, pakai dal ya. Bukan pakai dal, saya pakai dal. Jangan ketukar ya. Kita ke bab, ini ada lagi penjelasan isim-isim muannas yang harus dihafalkan, seperti ada juga ibu-ibu nggak semua benda langit masuk kategorinya muannas, tapi ada yang masuk muannas. Jadi kalau ini yang termasuk pengecualian, jadi ibu-ibu hafalkan saja ya. Contohnya kata sahabun, artinya awan. Meskipun nggak ada ta marbutoh, masuknya muannas. Rihun, angin, ini juga masuk kategorinya muannas ya. Kemudian an-naru, api atau neraka juga bisa pakai an-nar ya. Ini juga masuk kategori muannas. As-sama'u, langit, masuk kategori muannas. Ardun, bumi, muannas. Syamsun, matahari, muannas. Tapi kalau bulan, qamarun, dan bintang najmun tidak masuk kategori muannas. Jadi nggak semua benda langit. Ya. Ini kita tahunya dari mana? Ini muannas dari Al-Qur'an ya. Dalam Al-Quran dimasukkannya ke dalam kategori muannas. Adapun ibu-ibu catatan 3 bawah ini, darun, qariqun, suqun, ini ada dia bisa mudzakar, bisa muannas. Ya, kasih tanda 3 ini. Darun, qariqun, dan suqun. Bisa mudahkan bisa. Tergantung kalimatnya ya. Nggak harus tergantung kalimatnya, yang boleh dimasukin muannas, boleh dimasukin kategori mudzakkar. Untuk yang 3 bawah itu ya, dikasih tanda. Muannas mudzakkar selesai. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, masih ada waktu lumayan panjang, 25 menit. Kita masuk ke bab baru sebelumnya. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Itu penggunaannya gimana Ustaz? Yang mana? Bisa mudzakkar sama bisa muannas itu. Jadi misalnya kalau kita mau kasih isim isyarah itu kan kalau untuk laki-laki hadza, untuk perempuan hadhihi. Jadi bisa kita pakai dua-duanya. Hadza sukun berarti mudzakkar, hadzanya mudzakkar. Bisa juga kita pakai hadhihi sukun. Gitu. Ya, untuk buat kalimatnya dia bisa dipasangkan dengan yang sama-sama mudzakkar. Kita pasangkan dengan yang mudzakkar atau kita pasangkan dengan yang muannas gitu ya. Contoh tadi kan ada kata sogirun, sogirotun ya. Nanti bisa sukun, bisa sogirun kalau kecil, atau sogirotun. Bisa kita tambahkan dengan yang sifat muannas ataupun sifat mudzakkar. Pasalnya besar, sukun, kabirun boleh pakai mudzakkar, pakai muannas juga bisa, kabirotun gitu ya. Meskipun nanti di buku bahasa Arab hampir rata-rata kita temuinya kalau sukun kita pakainya mudzakkar karena lebih memudahkan gitu ya. Karena ini bisa mudzakkar bisa muannas gitu. Ini sedikit yang seperti ini. Makanya kenapa ada keterangan dihafalkan karena dia pengecualian saja. Ya. Dia keluar dari kaidah umum. Kalau rumah itu bisa baitun, bisa darun ya Ustaz? Bisa
Rumah itu ada darun, mansilun, baitun, sakanun juga bisa tempat tinggal. Tempat tinggal. Nah, yang kemarin di ABY ya kita belajar as-sakanu, tempat tinggal. Ya. Nah, tapi sering digunakan darun, mansilun, baitun. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia semua kita artikannya dengan rumah, meskipun nanti secara makna ya kita artikannya rumah, tapi dia punya asal kata ya darun, daroya duru itu ya berkeliling, berjalan, berputar. Kita kan dari rumah itu kita nggak di kamar terus kan? Iya. Kita mesti di dalam terus. Mesti kan pindah ke depan ruang TV, kamar mandi, cuci baju. Nah, itu namanya darun. Kita kan ya jalan berkeliling, pindah-pindah. Dan mansil itu dari kata nazala yanzilu. Nazala yanzilu itu artinya bisa turun, bisa singgah. Kita di rumah emangnya seumur hidup di dalam rumah? Ya kan, tempat bersinggah aja, makanya disebut dengan mansil. Kalau baitun dari bata ya itu bermalam. Kita kan kalau tidur di rumah malam hari ya, maka jadi baitun gitu. Tapi kalau kita artikannya dalam bahasa Indonesia sama rumah. Ya. Lebih banyak ya. Kalau dalam kosakata dalam percakapan atau apa biasanya buat apa sih umumnya pakai apa? Semua umum bisa mansilun, baitun, darun bisa digunakan semua. Ya. Aina baituki, aina mansiluki, aina daruki bisa semua. Nanti kalau darun juga kadang diartikan dengan kampung bisa ya. Negeri juga bisa. Darul akhirah ya. Tempat kita nanti muter-muter di akhirat itu ya. Ada semua ya. Jadi semua. Jadi kosakatanya bahasa Arab itu kosakata yang punya filosofi gitu ya. Sebenarnya bahasa Indonesia juga sama kan punya filosofi. Diunjuk selak dingin. Oh iya. Yang bikin. Oh iya. Minum di air juga bisa. Iya. Ayo silakan kalau ada yang mau tanya lagi sebelum kita masuk ke bab selanjutnya. Saya minum dulu ya. Iya. Apa dari Bismillah. Ayo silakan. Tidak ada yang ditanya? Ya, Mbak. Ciri-cirinya kata yang tidak bisa dirubah jadi tun itu gimana? Itu nanti kita masuknya kalau kita belajar namanya mamnu'un minas shorof, kosakata yang aslinya tidak bertanwin. Di antaranya untuk sekarang ini kita nggak langsung masuk ke satu bab langsung. Di antaranya nama yang berakhiran dengan ta marbutoh. Ya, isim alam. Isim alam itu nama orang, nama tempat seperti nama kota. Kalau akhirannya ta marbutoh maka jangan ditanwin. Gitu. Itu dulu ya. Ada banyak sebenarnya ada banyak yang tidak bertanwin. Satu itu dulu yang tidak bertambah butuh dulu ya. Itu ada kaidahnya, ada babnya khusus. Tapi biasanya dipelajarinya agak di akhir gitu ya. Jadi satu-satu. Nanti kalau ketemu lagi, oh ya tadi ada nama berakhiran alif nun, Usman Nun. Itu ya. Kalau ada nama berakhiran alif nun itu juga sama tidak dan min apa Bu? Hamzah itu pakai tamar buto gitu. Pokoknya nama pakai akhirannya tamar buto, baik nama orang, nama tempat, maka jangan ditanwin. Makatu, Judatu itu nama kota. Nama orang Aisyatu, nama perempuan, nama laki-laki Usamatu, Hamzatu itu jangan ditanwin karena pakai tamar buto. Itu dulu. Kita ke pembagian isim yang kedua ya. Pembagian isim yang kedua ini ditinjau dari jumlahnya. Pembagian isim yang kedua ditinjau dari jumlahnya. Nah ini saya tulis dulu semuanya biar ibu-ibu lebih paham. Ini untuk semuanya saya tulis dulu. Jadi agak lama ya. Tunggu dulu ya. Kenapa kolamun sama makapu
Ya, untuk benda-benda mati dalam bahasa Arab dia sudah punya penyebutan sendiri, gitu ya. Seperti kita misalnya nyebut meja, nggak boleh jadi meji, ya kan? Kalau meji jadi artinya apa? Nggak ada, gitu ya. Gitu. Iya, sama seperti bahasa Arab juga gitu. Untuk pulpen dia punyanya kolam. Ya kalau matu nanti mungkin nggak ada maknanya, gitu ya. Meja dia pakainya maktabun. Nanti kalau ada tambar butonnya ternyata beda mana, jadi maktabatun. Itu untuk yang benda-benda mati ya. Tapi kalau yang kata sifat bisa dari muzakkar kita tambahkan tamar buto jadi muannats. Tapi untuk yang benda mati jangan dirubah, ditambahkan tamar buto karena nanti bisa berubah makna. Ya. Gitu. Dan nulis agak lama, jadi ibu-ibu silakan kalau mau rehat. Ya, kalau yang nanti mungkin makan permen atau minum, atau mungkin kalau ada yang mau tanya ke teman, silakan. Ya, yang mau ke kamar mandi juga boleh, silahkan ya. Jadi agak lama isinya. Ini. Jadi tadi makanya terkini. Nggak tahan.
Nanti tinggal ngapain ya. Ini berarti yang pertama ini mukho 1 sampai 6 ini mukho. Ini berarti ini kotak-kotak ini. Nah. Tapi ada yang di buku, ada yang kita ganti ya urutannya, jadi ibu urutannya ikutan untuk memudahkan ibu-ibu belajar, urutannya ikut yang saya tulis ya. Jadi buat kita sekarang pembagian isim ya, masuk kategorinya isim ditinjau dari jumlahnya.
1, 2, atau 3 lebih. Kalau 1 bahasa Arabnya namanya al-mufrad, berarti jumlahnya 1 gitu ya. Kalau 2 al-musanna, jumlahnya ada 2. Kalau 3 lebih al-jam'u. Jadi kalau bahasa Indonesia itu kan buku, 1 buku, 2 buku, kalau banyak buku. Tinggal kita ulang aja kosakatanya. Sekolah, sekolah, masjid, masjid, tinggal kita ulang kosakatanya. Kalau 2 tinggal kita tambahkan dengan angka 2. Tapi katanya kan tetap ya. Kalau bahasa Indonesia kan tidak mengalami perubahan. 1 buku, 2 buku. Kalau lebih 3 jadi tinggal diulang aja. Buku. Gampang. Ya. Tapi kalau bahasa Arab tidak seperti ini. Akan ada perubahan bentuk dari 1 jadi 2 jadi 3. Contohnya nomor 1 rumah. Kalau bahasa Indonesia 1 rumah, 2 rumah. Kalau 3 lebih rumah, tinggal kita ulang aja. Rumah. Gitu. Ya. Kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab nggak bisa seperti itu. Dia akan mengalami perubahan sesuai jumlahnya. Kalau 1 rumah kita sebut dengan al-baitu. Kalau kita bilang al-bait itu berarti rumahnya ya 1. Al-baitu kabirun, rumah itu besar. Sekarang kalau kita maunya 2 rumah, maka dari bentuk asli al-baitu ba ya ta ini kita pindahkan, kita tambahkan dengan alif dan nun. Nunnya kas itu ada spidol itu apa? Merah warna Merah. ya. Merah ya. Ya, sabar. Jadi merubahnya ke musanna, dari bentuk asli kita tambahkan alif. Ini nanti kita bahas di pelajaran setelah ini. Ya, perubahannya, cara merubah ke musanna, cara berubah ke jamak. Kalau sekarang babnya kita pahami dalam bahasa Arab, jumlah bentuknya 1, jumlahnya 2, kemudian 3 lebih, itu akan mengalami perubahan. Tidak seperti bahasa Indonesia. Kalau sekarang kita fokusnya di situ aja dulu. Mengenai rincinya ada di bab selanjutnya ya. Sekarang membedakannya saja dulu. Kemudian dari al-baitani berubah menjadi buyutun. Hurufnya kan jadi nggak huruf lagi ya. Tadinya kan aslinya al-baitu. Jadi kalau 1, 2 hurufnya sama persis al-baita. Tulisannya kan masih tetap ba ya dan ta. Di akhir ini kita tambahkan dengan yang namanya alif nun. Karena tambahkan alif, domanya kita kasih fathah biar bisa dibaca ya. Al-baitani. Gak kelihatan maksudnya. Gak kelihatan. Masih baru. Masih baru. Ya nanti kita potong dulu biar besar ya. Iya. Jadi al-baitu artinya 1 saja. Kalau mau jadi 2, huruf aslinya tetap kita ikut sertakan, jangan ada yang dibuang. Sama persis ba ya ta. Tambahin apa? Alif dan nun. Karena kita tambahinnya alif, maka harokatnya jadi fathah sebelumnya, nunnya kasroh. Gitu. Nanti di bab selanjutnya ya, jangan pusing dulu. Kalau sekarang cuma pembagian isim itu. Jadi kalau menurut jumlahnya, yang menunjukkan jumlah 1 namanya mufrad, ya, jumlah 2 musanna, kalau 3 lebih jamak. Kalau dari tunggal ke musanna gampang, dari bentuk asli tambahkan alif. Kita fokus ke musanna dulu ya. Al-baitu menjadi
baitani. Al-madrasatu al-madrasatani. Taknya kok jadi berubah? Taknya itu sebenarnya tidak berubah. Huruf ta itu kan bisa bersambung dengan huruf setelahnya. Tamar buto kalau bersambung dengan setelahnya berubah jadi tamar tuhan. Itu aja ya. Jadi hurufnya tetap asli. Hurufnya tetap asli sama seperti al-baitu menjadi al-baitani. Al-madrasatu. Kita jadikan jumlah 2 huruf sama persis. Madrasah. Tu-nya tamar buto karena mau kita sambung dengan alif, kita jadi tamar tuha. Tambahkan alif dan nun. Ta-nya kita ubah jadi fathah, nunnya kasroh. Gitu. Jadi al-madrasah itu satu sekolah. Tapi kalau al-madrasatani artinya sudah 2 sekolah. Meskipun kita nggak menyebut angka 2, al-madrasani kita paham jumlahnya ada 2. Gitu ya. Sama dengan al-baitani, berarti rumahnya jumlahnya ada 2 rumah. Meskipun nggak ada angka 2, tapi al-baitani kita artikan dengan 2 rumah. Al-muallimu artinya guru. Saat kita rubah kedua, hurufnya tetap sama. Al-muallim, mimnya fathah, tambahkan alif dan nun. Al-muallimani, al-muallimu seorang guru. Al-muallimani 2 orang guru. Al-fallahu petani, 1 orang petani. Kita mau jadikan 2, tetap al-fallahani. Jadi ada harokat dhammah menjadi fathah, kita tambahkan dengan alif dan nun. Maka artinya sudah menjadi 2 orang petani. At-tilmizatu 1 orang siswi, 2 orang, hurufnya sama. At-tilmiza sama kan? Ta marbutoh jadi ta waktuha, tambahkan alif dan nun. At-tilmizatani artinya 2 siswi. At-tajiratu rabihatun. At-tajiratu 1 orang pedagang perempuan. Pedagangnya perempuan karena ada tambahan atau. Ingat tajirah itu bukan kaya, artinya tapi pedagang. Mau kita jadikan 2 orang pedagang wanita, tambahkan alif dan jadi at-tajirotani gitu. Belum paham merubahnya? Tenang, masih ada bab selanjutnya. Sekarang cuma bedain mufrad, musanna, jamak. Sekarang kita hanya perlu memahami bahwasanya isim ditinjau dari jumlahnya, ada yang memiliki makna 1 tunggal mufrad, ada yang memiliki makna 2 musanna, ada yang memiliki makna 3 lebih disebut dengan jamak. Nah ini kenapa saya ringkari? Ibu-ibu cek di bukunya. Di buku ibu-ibu nomor 11 itu at-tajirotani. Jadi diubah ya nomornya biar nanti urutannya perubahannya sama. Ya. Karena kalau ini kita masukkan ke nomor 12 kan jadi enggak urutan. Ya. Diganti. Nomor 11 itu ditulis jadi nomor 12. Nomor 12 diganti jadi nomor 11. Ya. Silakan diganti dulu. Biar nanti pas belajar urutannya enak, gampang ya. Nomor 11 diganti jadi nomor 12, nomor 12 diganti jadi nomor 11. Kemudian nomor 11 ini ada saya kasih tanda di buku menjadi at-tilmizani mahmudani. Kalau ini kan beda sama dengan at-tilmizat ya. Kan enggak ada taknya. Ini mudzakkar. Jadi untuk ini ibu ganti. Diganti dengan ada tanya at-tilmizatani mahmudatani. Nomor 11 nomor 12 yang ada di buku diganti
dengan menggunakan tambahan ta. Atil midatani mahmudatani. Di buku ibu-ibu nomor 12 ya. Diganti kan nomor 11. Tadi kan diganti itu kan nomornya. Ya. Nomor 11 jadi nomor 12, nomor 12 jadi nomor 11. Kemudian yang nomor 12 ada di buku yang belum diganti ya, masih nomor 12 yang ada di buku. Itu kan atil mizani mahmudani. Ini diganti dengan tambahan ta. Atil mizatani mahmudatani. Gantinya ini seperti yang saya sudah tulis. Kurang tak. Iya, kurang tak. Kita ganti pakai ta karena biar berurutan. Tahu tunggalnya, tahu musananya, tahu jamaknya dengan kosakata yang sama. Ya. Ini maksudnya di sini itu bentuk mudzakkar gitu ya Ustaz? Iya. Kan di yang tunggalnya pakai muannats. Jadi biar nanti pas belajar kita mudah tahu mana mufrad, musanna dan jamak dengan kosakata yang sama. Ya, sudah diganti? Sudah. Ini juga nomor sekalian ya. Nomor 17 dan nomor 18 juga diganti, Bu. Nomor 17 jadi nomor 18, nomor 18 jadi nomor 17. Di bukunya ya. Nomor 17 jadi nomor 18, nomor 18 jadi nomor 17. Ganti nomornya. Biar nanti pas kita yang urutkan seperti ini nanti nggak tertukar. Kita lanjut ya. Ibu-ibu yang kita bahas ini masih yang bentuk yang pertama saja yang saya garis bawahi. Fokus kita perubahannya dia saya bawahi dulu. Adapun kata setelahnya nanti di babnya masing-masing ya. Kalau sekarang kita fokus pada bentuk pertama yang saya garis bawahi ini saja. Jadi dari alba itu kalau dua menjadi al-baitani, al-madrasatu, al-madrasatani, al-muallimu, al-muallimani, al-fallahu, al-fallahani, at-tilmizatu, at-tilmizatani, at-tajiratu, at-tajiratani. Untuk belakangnya nanti ya kita bahas yang pertama saja. Dari satu rumah al-baitu menjadi dua rumah al-baitani, bentuk jamaknya menjadi al-buyutu. Hurufnya berubah nggak urutannya? Berubah. Yang tadinya pertama ba, kedua ya, ketiga ta menjadi buyu, al-buyutu. Kita tulis ya. Huruf ba, huruf ya-nya tetap, tapi kok ada tambahan huruf ketiga huruf waw. Yang ta tadinya huruf ketiga berubah jadi huruf keempat. Untuk perubahan ini menghafal. Namanya jamak taksir. Nanti kita akan pelajari di bab selanjutnya. Kalau sekarang cuma memahami kalau satu al-baitu, dua al-baitani, jamaknya al-buyut. Sekarang cuma memahami kalau ternyata ada bentuk tunggal, ada bentuk dua, ada bentuk jamak. Itu saja. Kalau perubahannya nanti ada babnya masing-masing. Sekarang yang menghafal dulu. Al-baitu, al-baitani, al-buyut. Berarti artinya rumah. Al-madrasatu, al-madrasatani menjadi madaris. Hurufnya juga kan jadi acak ya. Nah ini juga menghafal. Ya, ini juga sama menghafal. Jadi kalau al-madrasatu satu sekolah, al-madrasatani dua sekolah, al-madaris artinya jadi sekolah. Berarti ini kalau kita sebut al-buyut itu kita tahu rumahnya ini 3 lebih
Kalau kita sebut al-madarisu, kita tahu, kita paham jumlahnya sudah 3 lebih, gitu ya. Kemudian al-mu'allimu, al-mu'allimani, hurufnya masih sama. Al-mu'allimu sama enggak dengan bentuk tunggalnya? Sama. Yang ada tambahan adalah waw dan nun. Nah, kalau yang tambahannya waw dan nun ini menghafalnya mudah. Ini tambahannya waw dan nun. Ini huruf asli yang ada di tunggal. Sama enggak? Dengan yang di tunggal, tambahkan dengan waw dan nun. Nanti kita akan belajar namanya jamak mudzakkar salim. Dari bentuk tunggal ditambahkan waw nun, maka artinya jadi banyak, 3 lebih. Al-mu'allimu seorang guru, al-mu'allimani 2 orang guru, al-mu'allimuna guru-guru. Al-muslimu 1 orang muslim, al-muslimani 2 orang muslim, al-muslimuna muslim atau para muslim. Gitu ya. Kalau sekarang belum dulu, kita enggak usah pusing dulu, pokoknya jangan pusing dulu. Biasanya tahu udah pusing duluan, akhirnya jangan gitu ya. Jangan, ada babnya masing-masing nanti sendiri. Kita sekarang cuma fokus pada mufrad, musanna, jamak, itu saja ya. Al-fallahu, al-falahani, al-falahuna. Ini juga ada tambahan waw dan nun. Hurufnya yang depan sama persis dengan bentuk tunggal. Ya, namanya nanti jamak mudzakkar salim. Maka al-falahuna kita artikan dengan petani atau para petani. Intinya kita paham kalau sudah disebut al-mu'allimun, al-falahun, oh berarti ini jumlahnya 3 lebih. Atil mizatu, atil mizatani, atil mizatu. Huruf ta marbutohnya berubah jadi alif dan ta. Ya, hurufnya kan sama dengan tunggal atil mizatu. Hanya ta marbutohnya berubah jadi alif dan ta. Ini juga jamak, namanya jamak muannas salim. Ini juga mudah. Ya. Jadi mulai dari nomor 15 sampai 18 ini nanti perubahan jamaknya mudah. Yang ibu-ibu harus menghafal yang seperti kategori 13 dan 14. Nanti ada babnya ya. Tenang. At-tajiratu, at-tajirotani berubah menjadi kamar butohnya menjadi alif dan ta. Maka artinya para pedagang perempuan gitu. Silakan kalau ada yang ditanya dulu. Untuk perubahannya ini nanti ada babnya masing-masing. Ya, Pak Elo. Yang lebih dari 1 dan saya salah satunya diketahui, satunya nggak diketahui, itu nggak bisa dikelompokkan. Biasanya diambil lebih ke yang dominannya mana? Gitu, ya. Maka kita masukkan nanti ke dominan ma'rifah ya ma'rifah. Tapi kalau laki-laki dan perempuan kita masukkannya ke dalam laki-laki. Gitu. Meskipun jumlah laki-laki lebih sedikit. Silakan kalau ada yang mau tanya dulu. Jadi kosakata dalam bahasa Arab itu yang masuk kategorinya isim, kata benda, saat berjumlah 1 yang disebut dengan mufrad, kemudian berubah menjadi jumlah 2 yang disebut dengan musanna, kemudian berubah menjadi 3 lebih yang disebut dengan jamak, itu akan mengalami perubahan huruf. Bentuk mufrad berbeda, bentuk 2 berbeda, bentuk 3 lebih berbeda. Gitu. Tidak seperti bahasa Indonesia, huruf-hurufnya tetap sama. Gitu. Untuk jumlah 2 ini perubahannya semua sama. Yang kita pelajari masih ada tambahannya alif dan nun. Dari bentuk tunggal tinggal kita tambahkan alif dan nun, maka jumlahnya sudah jadi 2. Tapi untuk jumlah yang 3 lebih ini akan punya 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ini ya, saya tulis dengan A ya, yang tidak
beraturan, yang huruf-hurufnya jadi berubah urutannya. Ya, kategori yang pertama huruf-hurufnya berubah urutannya. Kemudian yang kategori kedua, dari huruf asli kita tambahkan waw dan nun. Dari huruf asli kita tambahkan waw dan nun. Yang ketiga, kategori yang ketiga, huruf asli yang kita rubah adalah tamat butohnya. Dari tamat butoh menjadi alif dan ta. Jadi nanti akan ada 3 kategori perubahan untuk yang bentuk jamak. Nanti akan kita pelajari satu per satu. Babnya masing-masing beda. Jadi insya Allah memahaminya nanti mudah. Kalau sekarang yang perlu kita pahami hanya isim, kata benda itu nanti akan mengalami perubahan sesuai dengan jumlahnya masing-masing. Jumlahnya cuma dibagi 3 aja, antara yang 1 mufrad atau yang 2 musanna, atau sudah lebih dari 2 tadi ya, kita sebut dengan 3 ke atas yang disebut dengan jamak. Nah, silakan kalau mau ditanya dulu. Yang terakhir tadi yang ada 3 itu tidak beraturan, terus ditambah waw sama nun, terus yang alif ta, tamat butoh berubah jadi alif ta. Itu nanti ada babnya masing-masing Bu Ana, ada namanya masing-masing. Kalau sekarang yang perlu kita pahami ya tadi itu aja. Isim ditinjau dari jumlahnya akan mengalami 3 perubahan. Ada yang jumlahnya cuma 1 berarti mufrad, 2 berarti musanna, yang 2 ke atas atau 3 lebih kita sebut dengan jamak. Nah, nanti akan ada perubahan di huruf-hurufnya. Bedanya di situ dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia huruf-hurufnya tetap tinggal ditambahkan dengan jumlah. Tapi kalau bahasa Arab nanti huruf-hurufnya akan mengalami perubahan. Perubahannya ketiga bentuk itu: mufrad, musanna, jamak. Silakan kalau yang mau ditanya dulu. Mas atas al. Belum ada. Kita baca kaidahnya dulu sebentar ya. Ada yang terburu-buru? Belum, kita baca dulu sebentar sedikit ini. Keterangan lafaz al-baitu nomor 1, al-madrasatu nomor 2, al-muallimu nomor 3, al-fallahu nomor 4, at-tajiratu nomor 6 Bu ya, at-tilmizatu yang nomor 5. Pada contoh nomor 1 sampai 6 adalah isim-isim yang menunjukkan sebuah atau seorang. Sebuah atau seorang berarti menunjukkan jumlah 1 ya. Isim-isim ini dinamakan ismun mufradun, single noun ini ya bahasa Inggrisnya, menunjukkan jumlah 1 ya. Lafaz al-baitani ada alif nun, al-madrasatani alif nun, al-muallimani alif nun, al-fallahani alif nun, at-tajiratani alif nun, at-tilmizani yang kita ganti menjadi at-tilmizatani. Kita ganti at-tilmizatani. Pada contoh nomor 7 sampai 12 adalah isim yang menunjukkan 2. Isim-isim ini dinamakan ismun musanna, double noun ya. Kemudian lafaz al-buyutu ini berubah total ya, berubah hurufnya ya, nggak berurutan lagi. Al-madarisu ini juga sama, huruf-hurufnya nggak berurutan lagi. Al-muallimuna ada waw nun, al-fallahuna ada tambahan waw nun, at-tajiratu tamar butoh menjadi alif ta, at-tilmizatu tamar butoh menjadi alif ta. Pada contoh-contoh nomor 13-18 adalah isim-isim yang menunjukkan banyak. Banyak itu maksudnya adalah 3 ke atas, 3 lebih, mulai dari 3 lebih ya. Isim-isim ini dinamakan ismun jam'un, plural noun gitu ya. Al-qaidah, kaidahnya al-ismu yanqasimu ila
salah sati aksamin. Isim yang qasimu dibagi atau terbagi ila salah sati menjadi 3 aksamin bagian. Jadi ini pembagiannya menurut jumlah ya, tambahannya itu tadi isim ditinjau dari jumlahnya dibagi menjadi 3. Mufrad tunggal, musanna 2, wa jam'in banyak jamak ya. Fal mufradu adapun mufrad madalla ala syai'in wahidin. Madalla yang menunjukkan ala syai'in kepada sesuatu wahidin jumlahnya 1. Wal musanna dan musanna madalla yang menunjukkan ala syai'aini pada 2 hal atau 2 benda, menunjukkan 2 hal atau 2 benda. Isnaini artinya 2, maksudnya menunjuk jumlah 2. Wal jam'u adapun jamak madalla ala aksar yang menunjukkan ala aksar itu lebih min isnaini dari 2, lebih dari 2, jadi 3 ke atas disebut dengan jamak. Keterangannya isim dibagi 3, mufrad, musanna, jamak. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan barang 1, jumlahnya hanya 1. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan 2 barang, jumlahnya 2. Isim jamak adalah isim yang menunjukkan barang lebih dari 2. Mudah ini Bu. Jadi sekarang Bu kita ingat cuma kalau 1 apa? Kalau 2 musanna. Kalau 2 ke atas atau 3 lebih jamak. Silakan, ada yang mau ditanya? Belum ada? Ya. Iya, intinya untuk isim. Isim itu kan ya manusia, binatang dan benda-benda ya, benda mati juga kata sifatnya. Intinya adalah isim. Nanti isim bisa dibagi sesuai dengan jumlahnya, mufrad, musanna, jamak. Intinya semua yang masuk kategori isim. Iya. Kalau kayak yang matahari kan cuma 1, bumi 1, jadi pasti pakai yang mufrad, tapi dia nggak mungkin berubah ya. Iya, tapi meskipun nanti ada, bisa. Meskipun ada ya. Tapi kalau sekarang kita bertanya matahari kita cuma 1, tapi kan ternyata matahari di galaksi lain ya, itu ada gitu. Kayak bumi, kalau bumi memang kita pakainya 1 meskipun nanti ada arboni 2 bumi gitu. Tapi tetap bisa gitu ya. Tetap bisa di mufrad, musanna dan jamak. Silakan. Ada yang ditanyakan? Belum ada? Fahimtunna ya akhwat. Alhamdulillah kalau bisa dipahami. PR-nya masih 1 dulu ya, yang tadi isim muannats dan mudzakkar. Karena nanti kalau untuk yang PR bab yang ini kita ambil di setiap babnya masing-masing. Nanti baru kita buat PR-nya. Jadi PR-nya cukup itu saja. Kalau tidak ada yang ditanyakan bisa kita akhiri. Kita tutup dulu dengan hamdalah dan doa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Jazakumullah khairan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.